Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab menerangkan penjelasan keindahan-keindahan hati atau keajaiban-keajaiban dunia hati, mata batin. Masya Allah, ini kalau kita bisa menemukan Ajaibul Qalbi, mata batin kita akan lebih luas memandang daripada mata lahir kita. Tapi syaratnya harus bening, bersih, suci. Kalau mata batin kita paling ya ketutupan tembok sudah tidak kelihatan, ya Mus ya. Tapi kalau mata batin kita tembus, apalagi seperti para wali Rasulullah itu kejadian 3000 tahun yang akan datang tembus. Tanda-tanda kiamat tembus semua, kayak ini semua akan terjadi. Ini sampean bisa loh. Gimana caranya? Yang penting harus dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idroki jalalih kulubu wal khawatir wa tadhasyu fi mabadi isyraqi anwarih al ahdaq wan nawadhir al mutalli ala khafayatis sarair. Imam Ghazali memuji kepada Allah yang mana Allah tersebut menjadikan bingung hati kerentek orang-orang awam. Allah keagungannya menjadikan bingung penemuan-penemuan hati untuk menemukan keagungannya. Masya Allah. Jadi tidak ada orang makrifat tam, orang makrifat sempurna itu tidak ada. Karena apa? Karena keagungan Allah yang sempurna itu bisa ditemukan hanya di surga, hanya di akhirat. Orang-orang yang menemukan Allah dengan sedekahnya, karena dengan sedekah, istilahnya bahasa Al-Qur'ane alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, berani mendermakan hartanya baik di dalam ada maupun tidak ada, tetap akhirnya menemukan kebesaran Allah, kedermawanan Allah, akhirnya dia menjadi orang sukses, menjadi orang kaya. Itu hanya karomah, itu bukan makrifat, hanya karomah. Tambah dia sedekah, tambah diberi rezeki yang berlipat, tambah sampai menemukan keajaiban sedekah, merasakan kebesaran Allah. Itu ya hanya dalam sektor kedermawanan Allah. Ada yang begitu takdim kepada orang tua, pokoknya orang tua begitu senangnya, orang tua disenangkan, orang tua dimuliakan, akhirnya sama Allah diberi karomah, diberi berkah. Itu bisa, ya Allah terima kasih. Itu ya hanya cuil daripada bisa melihat kebesaran Allah. Dengan dzikir istiqomah, akhirnya mata batinnya bisa melihat apa. Itu ya sekedar, nggak bisa sempurna.
Bahkan semakin kita melihat kebesaran Allah, baik dari ibadah, baik dari sedekah, baik dari diam melihat alam, semakin kita merasa rindu dan semakin kemecer untuk melihat yang lebih besar lagi. Ya Allah, ya Allah, dibukakan lagi, tambah rindu lagi, ya Allah, kepengen lagi, tambah dibukakan lagi, tambah rindu lagi, ya Allah, sampai dewe ingin mati. Karena apa? Saking rindunya tidak bisa sempurna melihat Allah kecuali di akhirat. Jangankan itu loh ya, sampean bayangkan, hanya dapat rezeki karena dia dermawan, dapat mulia karena dia baik dengan orang tua, karena memuliakan gurunya. Kata Habib Bahar itu, saya itu diberi Allah semacam ini karena saya sangat memuliakan guru saya. Dibunuh pun saya rela, saya ikhlas, dijual saya ikhlas. Akhirnya Habib Bahar itu luar biasa, sampean bayangkan umur 38 ya, wis kenal ya, walaupun metode perjuangannya kaku kereng ini ya urusan dia, resikonya dia yang nanggung. Itu ya itu hanya sekedar, apalagi itu belum surga. Iya, belum surga. Kalau surga tambah, belum Allah. Masya Allah. Saudara saya itu, bude saya, Bunyai, bercerita kemarin itu. Dia itu sakit. Akhirnya dari sakit itu kok mikir, alah dunia semacam ini. Ribet, sakit, aduh sakit. Saya tak pengen lihat surga saja, saya kok kepingin tahu surga. Akhirnya dzikir itu sambil menangis itu hampir 1 hari. Nangis. Kangen surga. Maunya tidak bisa tidur, tapi akhirnya kesirep bisa tidur, masya Allah. Di dalam tidur itu dia melihat tempat yang indah, tidak pernah dilihat, tidak pernah terbayang. Makanan prasmanan itu mulai yang dibungkus daun pisang sampai yang dibungkus emas. Ada semua makanan macam-macam, tidak pernah terbayang, tidak pernah terpikirkan. Nangis sampai bangun itu katanya beberapa minggu itu rasanya masih kelihatan, masih terasa. Beberapa minggu itu masih terasa. Oh, mungkin itu surga. Akhirnya dia sekarang itu hatinya rindu tok dengan itu. Katanya kalau amalnya diterima bisa masuk ke situ. Lebih baik lagi katanya kalau amalnya diterima bisa bertemu Allah. Tapi ingin mati terus dia itu. Hidupnya ridho tidak bisa, semua dari Allah. Ada orang baik dia pengen seperti itu. Ada orang jelek dia kasihan. Wong kayak gitu kok dilakukan. Ada anak nakal kasihan kayak gitu, masa kok dia itu ngelakoni. Tapi wong Allah semua, jadi ridho. Wong Allah semua, mau gimana lagi? Kalau Allah memberikan hidayah, toh juga tidak kerepotan Allah. Dapat seneng dia ridho, dapat tidak enak juga dia ridho. Masya Allah. Ajidul Ghani itu sudah makom ridho mungkin. Akhirnya nafsul mutmainnah radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, yang ridho dan diridhoi. Ridho. Abadul Ghani yang sering kesini dulu, tuwek, mau ngeluarin sepeda sudah di starter, ternyata sepedanya masuk keris nelengi, digas, wah, kakinya 2 ini kena postep ya, cewatu berdarah-darah. Cara Madura jarengan bi Allah kabeh, demak boleh. Sudah dari Allah, takdirnya Allah, mau apa lagi? Itu. Tangannya kena bacok, tangannya kena pisau, darah-darah. Ya Allah kebacok. Ya Allah, Allah kabeh mau apa? Gitu. Enak itu, masya Allah, itu hanya kecil daripada kebesaran Allah. Jadi bingung kalau orang makrifat itu bingung, mesti tidak mikirin dunia, tidak enak sama sekali. Watat hasyufi mabadi isyraki anwaril ahdab, ngengkleng, bingung yang berlebih-lebihan dalam permulaan mencorongnya nur Allah. Mulai mencorong nuri Allah, itu mulai permulaan.
itu pandangan-pandangan orang-orang yang jernih sudah mulai bingung. Sampai katanya fana itu loh. Jadi Anda yang punya masalah, Anda yang punya cobaan, hutangnya besar, hutangnya ratusan juta, jadikan itu pembuka untuk bertemu Allah aja. Biar sampai langsung mendapatkan enak. Biar sampai langsung mendapatkan tenang. Itu pintu itu langsung sampai didekatkan pintu oleh Allah. Biar Allah. Hasbunallah ni'mal wakil dibaca 7.000 kali Allah. Hasbunallah. Sampai belum dapat nyauri utang, sampai sudah bertemu Allah. Nanti lama-lama sampai dibukakan pintu oleh Allah, kebesaran Allah, keajaiban bisa nyaur utang. Tapi harus sabar. Masya Allah. Al-mutali ala khafayatis saroir. Allah selalu melihat pada kesamaran batin. Jangan sok jagoan, jangan sok Islam, jangan sok. Itu perasaan sok, itu perasaan keaku-akuan. Berarti sampai tertutup oleh kesombonganmu walaupun berkedok agama, karena masih merasa sok. Dilihat Allah, kau masih merasa kau masih memiliki wujud, berarti bukan kau rasakan yang wujud hanya Allah. Al-alim bima kunatid domair. Masya Allah. Allah itu melihat simpenan-simpenan hati di dalam hatimu, yang kau mengatakan apapun, yang kau mengatakan bagaimanapun, walaupun manis di bibir, tetap Allah tahu kalau itu hanya bohong, kalau itu hanya nafsu. Kau mengatakan lurus, ternyata kau diselengkan oleh nafsu. Kau mengatakan karena Allah, ternyata kau diselewengkan karena nafsu. Semuanya Allah tahu. Hati-hati, makanya ya. Jangan sampai kita merasa baik, sampai kebaikan kita hancur, tidak menjadi baik karena kita menjelek-jelekan orang lain. Saya kalau punya istilah, jangan sampai kebaikan kita yang belum tentu baik menjadi jelek yang nyata gara-gara kita menjelekkan orang yang belum tentu jelek. Ya Allah, jangan sampai kebaikan kita yang belum tentu baik menjadi jelek yang nyata gara-gara kita menjelekkan orang yang belum tentu jelek. Masya Allah. Wis Allah kabeh. Allah. Kalian yang lurus, tapi harus betul-betul ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan benar. Jangan sampai merasa benar. Mudah-mudahan benar. Kalian yang bijaksana, jangan sampai merasa benar. Jangan karena kalian itu dapat, tapi betul-betul mudah-mudahan benar lah itu. Masya Allah. Al-mustaghni fi tadbiri mamlakatihi anil musyawar wal muwazar. Masya Allah. Wal muwazir. Allah Ta'ala, sebenarnya Allah itu mengatur keratone, mengatur kekuasaannya. Cukup tanpa teman musyawarah dan tanpa penolong. Jangan sok makanya. Jadi kita itu berjuang itu ya untuk memperjuangkan kita. Untuk memperjuangkan kita sendiri, keselamatan kita di dunia, keberkahan di dunia, dan keselamatan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, kita menjadi bagian daripada perjuangan untuk keselamatan kita, untuk keberkahan kita, menjadi orang yang diridhoi Allah dan ridho kepada Allah. Muqallibil qulub wa ghaffarid dzunub. Allah Ta'ala itu yang membalik-balikkan hati, tapi juga mengampuni segala dosa. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulub qalbi ala dinik. Ya zat yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Jangan merasa benar, tapi mudah-mudahan benar. Takut salah, itu namanya introspeksi. Sataril uyub, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan jelek kita ini ditutup oleh Allah. Lebih-lebih kelak ketika di akhirat, kalau sampai jelek kita diperlihatkan, hancur kita. Kesombongan kita sebiji kurma pun dijauh, masuk neraka kita. Tapi kalau ditutup oleh Allah, mufarijil kurub, dat yang membahagiakan orang-orang susah,
membukakan bahagia bagi orang susah. Mudah-mudahan susah-susah semuanya dihilangkan oleh Allah, diganti bahagia. Sing gak pulang mudah-mudahan ini jadi prihatin, jadi tambahan tirakat yang nanti diganti oleh Allah dengan bahagia. Tapi ya yang temenan. Masya Allah. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa jami' syamliddin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terpulang kepada junjungan seluruh rasul dan pengumpul kebaikan-kebaikan agama. Wa qati'i dabilil mulhidin, yang memutus orang-orang yang menyeleweng, dan seluruh keluarga-keluarganya yang suci-suci. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Minal Fatihah.